Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain kisah gue udah 12 tahun dari 2011. Oh ya udah 13 tahun nih gue mengkonsumsi antidepresan sama Depakote sama ada satu lagi namanya Remital. Nah, selama berapa belas tahun ini gue coba bertahan hidup dengan menggunakan terapi itu, dan gue mau share di sini nih gimana rasanya, terus apa efek sampingnya, apa yang terjadi selama 13 tahun ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengerin di podcast episode ini. Hey, thank you banget masih setia bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Nah, episode ini gue bakal ceritain tentang bagaimana sih pengalaman gue selama berapa tahun tuh? Dari 2011 ya. Nah, jadi gue mau ceritain dulu nih. Pertama-tama gue tuh perasaannya apa ketika gue terapi itu ya. Jadi gini ceritanya. Awalnya sih gue ngerasa ada yang nggak beres gitu sama hidup gue. Jadi dari kecil, dari SD, TK bahkan gue ngerasa mood gue itu naik turun, nggak stabil, parah banget. Nah udah gitu sampai kira-kira umur SD ya, terus makin parah juga. Ya gimana ya, namanya juga orang dengan genetik seperti itu kan. Nah habis itu gue mulai terbuka nih sama yang namanya mental health. Itu mulai dari kuliah, jadi kan gue udah mulai tahu orang-orang juga banyak, temen gue juga ada yang psikolog, terus juga ada banyak seminar psikologi, terus sharing tentang mental health issue. Udah gitu gue juga sempat gabung ke komunitas, terus ikut kayak bikin film gitu deh waktu itu ya. Lupa gue, udah lama banget soalnya udah 2011 ya. Nah dari situ gue mulai ngerasa kalau ada yang perlu dibenerin nih. Karena ini udah mengganggu kehidupan sosial. Nah gue tuh yang bikin gue makin oke nih harus minum obat adalah ketika gue lagi, ini momennya ya, ketika gue lagi syutingnya di perpustakaan sekolah teologi gitu. Nah perpustakaannya lumayan bagus sih. Terus di sana ada rak buku, ada rak majalah teologi apa ya, pokoknya majalah rohani tapi US punya. Dan di sana terlihat dengan jelas iklan dari obat golongan Xanax atau yang disebut dengan obat antidepresan, mood stabilizer gitu. Wah dari situ gue langsung oke dong nih, berarti nggak apa-apa dong sebenarnya gue minum obat itu. Gitu ceritanya awal mulai gitu ya. Nah terus udah gitu gue mulai cari tahu nih, gue bisa beli itu di mana? Nggak bisa beli bebas kan? Gimana resepnya? Terus pengobatannya jenisnya seperti apa, atau gue perlu konseling dulu, perlu minum obat apa enggak ya, kayak gitu. Ya udah mulai dari situ gue harus namanya ke psikolog dulu ngobrol-ngobrol, ada tesnya namanya tes MMPI gitu. Terus gue kena tahu kalau gue tuh kena bipolar disorder, ada mood swing juga, terus suka depresi, frustrasi gitu. Nah itu tuh berkepanjangan. Jadi kalau emang lagi kambuh, ternyata gue bisa sampai
bisa lama gitu loh, bisa seminggu 2 minggu gue nggak ngapa-ngapain. Nah itu tuh udah terjadi dari zaman gue kecil ternyata. Jadi gue suka nge-track nih. Waktu gue ke SD, gue sering banget gue gak mau sekolah, gue di kamar doang. Iya bener-bener gak jelas ngapain di kamar doang. Tidur, dengerin suara tukang roti, suara apapun. Bener-bener gak jelas di kamar doang. Nah berlanjut dari TK bahkan gue udah overthinking parah. Jadi tuh ketika hari pertama masuk sekolah, gue tuh pasti gak mau masuk. Dari TK sampai SD itu. Kenapa? Karena gue overthinking parah. Gue takut ditanya-tanyain, terus nanti mesti kenalan lah, ngomongnya gimana. Nah itu parah banget loh. Parah banget kan, bisa lu bayangin ya, anak kecil aja bisa overthinking parah. Nah hal ini gue udah nyadar nih ada something wrong. Kan gak semua anak kayak gitu kan. Masuk sekolah dia nggak mau. Oh tapi ya mungkin ada juga ya kenapa anak sekolah masuk sekolah tuh nangis. Gitu ceritanya. Habis itu gue langsung udah ngetes, ngobrol-ngobrol sama psikolog gue. Terus ya udah gue diajarin ada terapi kognitif, ada hipnoterapi, ada macem-macem. Tapi ada yang bilang kalau jenis gue itu harus pakai obat. Jadi ya udah gue memutuskan untuk pergi ke psikiater, minum obat. Dari dulu tuh pertama tuh minumnya tuh kayak dosis tinggi gitu. Jadi kan dia kan coba kasih dosis normal ya pada umumnya. Misalnya dosisnya berapa miligram, obatnya diracik ada 3 obat pagi malam gitu. Nah itu pertama kali gue minum tuh kelayangan parah, mau muntah. Kenapa? Karena zat kimia atau enzim apalah gitu, pokoknya di hormon lu di otak itu dibenerin sama tuh obat. Jadi yang lu tadinya sengklek jadi lurus. Gitu ceritanya gitu ya. Nah lu bayangin nih, lu udah terbiasa berpuluh-puluh tahun hidup dengan keadaan otak yang gak balance gitu, dan lu dilurusin, otomatis lu kan jadi aneh kan, jadi ngerasa something different gitu. Jadi kan gue ngerasa oh ini beda banget nih, gue pusing banget mau muntah tapi gue cuma diem dulu bentar. Oke habis itu gue udah stabil banget, udah diem, chill gitu, tenang. Nah apa yang terjadi? Habis itu gue bisa berpikir jernih. Nah ini yang gue rasain ya. Di saat gue biasanya overthinking, gak jelas, mikirin semerawut kusut, kayak benang kusut gitu ya. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga, tapi beneran gue bisa berpikir jernih, bisa gak terlalu berlarut-larut dalam something kesedihan gitu. Nah itu jadi gue langsung mencoba itu sampai kira-kira setahun ya. Gue rajin tuh konsultasi setiap 2 minggu sekali, sebulan sekali, sebulan datang lagi. Soalnya obat itu tuh nggak boleh diberikan lebih dari sebulan. Itu policy aturannya, nggak boleh, takut disalahgunakan. Jadi kan obatnya keras ya. Jadi udah tuh sampai gue menemukan resep gue sendiri. Jadi kan resepnya memang setiap orang beda-beda ya. Lu punya badan tuh beda-beda efeknya terhadap obat-obatan itu. Ya udah, gue tuh bisa bener-bener bagus kalau menurut gue ya. Gue bisa lulus kuliah di saat itu. Gue bisa bangun bisnis, make relation, bisa nyaman lah, belajar, bisa apapun, benar-benar bisa bikin bisnis sampai sekarang. Sampai tahun 2023, 2024 nih gue masih bisa hidup. Jadi kalau ditanyain teman gue apa kabar lu, ya gue bisa jawab gue masih hidup sekarang. Mungkin salah satu aspek terpenting adalah dengan dukungan obat itu ya, secara gak langsung ya. Karena lu bayangin ya, kalau seandainya nih gue gak ke psikiater, gue gak minum obat nih, bisa aja gue masih makin parah, gue makin depressive state-nya tuh
berkelanjutan gitu, nggak habis-habis. Nah, nggak dipungkiri nih, jadi itu kan dari zaman dulu nih sampai sekarang gue masih tetap minum sampai sekarang. Tapi gue di dalam apa ya, dalam keadaan tertentu gitu. Karena hanya gue yang tahu keadaan gue sendiri. Misalnya nih gue lagi pengen art gue jalan gitu, ya gue sengaja nggak minum ceritanya. Tapi kadang jadi makin parah, jadi makin freak gitu, makin gila, makin aneh deh. Terus ketika ini gue bisa ngerjain, ini gue lagi stres parah nih sekarang nih saat ini, detik ini nih, gue udah minum obat tuh udah 3 bulan lebih. Jadi memang 3 bulan ini gue nggak kepengen ngapa-ngapain, di kamar doang gitu, gelap, benar-benar gelap. Kordennya juga gue tutup, walaupun di luar cerah. Gue gak ada keinginan untuk foto langit terus gue tanya hari yang cerah mau kemana nih, enggak. Males banget, rasanya kayak ngapain. Setiap hari gue ngata-ngatain diri gue sendiri. Parah banget. Parah banget sih emang. Ini dalam keadaan paling parah nih menurut gue. Kenapa? Triggernya adalah gue harus ngurusin tesis gue, dan gue harus ngurusin perusahaan, dan ngurusin hidup gue. Jadi memang momen-momen itu akan selalu ada, masalah itu akan selalu ada, apa ya, trigger itu akan selalu ada, dan gue akan selalu kambuh. Iya, karena itu ada di dalam diri gue kan ini adalah genetik ya, jadi akan selalu ada. Dan untungnya gue masih bisa hidup sih, masih bisa berpikir, masih bisa ya menjalani. Orang lain dari luar mah lihatnya gue baik-baik aja, gue tetap pergi, gue tetap jalan-jalan. Tapi ketika gue bilang ke mereka kayak gue stres banget, gue pengen muntah. Setiap kali gue ngeliat laptop tuh pengen muntah gue. Orang lain nggak percaya. Nah, kalau nggak percaya terus gue mesti ngapain kan? Iya kan? Orang lain nggak pernah percaya, padahal kan ya kenyataannya seperti itu. Parah ya. Ya udahlah, suka-suka lu udah nggak percaya atau enggak. Emang separah itu? Ya emang separah itu, beneran. Makanya gue baru minum obat. Kayak ini jam berapa nih? Ini sekarang gue udah jam 1:30. Gue belum mandi, belum ngapa-ngapain, masih kamar doang, nggak ngapa-ngapain. Ya gitu deh. Jadi itu aja, sampai sekarang gue tetap masih minum, dan mungkin akan terus minum sampai gue nggak ada ya, mungkin ya. Ya bukannya gue daily, tapi kan gue tetap standby, tetap ada obatnya ready stock gitu kalau gue perlu. Itu dia. Itu sih yang mau gue ceritain. Efeknya apa ya? Efek sampingnya gue mungkin jadi lebih suka lupa gitu. Mungkin, tapi nggak tahu sih itu normal gak sih, kayak lu baru kenalan sama orang lain terus lu lupa. Ya udahlah. Nah, kan gue juga masih belajar. Ya banyak sih pressure yang terjadi dalam hidup gue ya belakangan ini. Ya semoga kalian semua yang mendengarkan, kalau ketika dengerin podcast ini sampai akhir, gue minta banget kalian doain gue. Please doain gue bahwa gue dalam doa. Karena ini dalam keadaan berat banget sih. Ketika lo dengerin podcast ini, gue rekamnya tuh benar-benar 3 bulan ini kayak so dark gitu. Please bawa nama gue dalam doa kalian hari ini. Thank you banget ya buat yang masih dengerin. Thank you banget. I really appreciate ya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.